Let's go Sanskuy, Miramar, ini dia. Dan ini dia Miramar di hari ini. Miramar satu-satunya yang akan dimainkan di hari ini, match keempat kita. Dimana kalau kita lihat ternyata garis pesawatnya dari arah kiri atas menuju ke arah bawah dari Puerto Paraiso dan melewati Pecado. Harusnya Bigetron sangat mudah untuk menuju ke Pecadonya. Dan kalau kita lihat kali ini dari tim Blacklist, cepat sekali mereka menuju ke kota yang dimana mapnya ada kota ini terus, Ruins. Ruins ya, bener banget ya. Setiap map selalu ada kota yang namanya Ruins. Setuju banget. Dan ini cukup menarik karena Ruins berada di paling pojok dan menjadi pilihan untuk Blacklist. Jarang sekali gue lihat ada tim yang mau ngambil di bagian sana karena memang dari segi rotasi pun agak cukup menyulitkan. Begitupun juga dengan kendaraan agak cukup sulit dicari. Tapi memang sangat jauh dari tim-tim lain gitu. Ya, betul sekali. Dan ini dia kalau kita lihat nampaknya dari tim-tim yang berada di area Miramarnya. Navi juga melakukan split di awal-awal. Cukup jauh Meku untuk berada di area utara. Bahkan kalau dilihat dari pergerakannya, mungkin dia berkaitan dengan oase tersebut, area perairan yang ada di utara, mungkin akan coba melakukan scrapping di sana. Tapi circle-nya menuju ke arah kanan, El Azahar dan juga area-area Jangyard dan juga yang lainnya berada di area kanan. Impala mungkin akan coba diisi oleh MYTH Cijel. Iya benar, terus kembali dan untuk di circle-nya ternyata mantul ke arah kanan. Dan ini akan menjadi PR juga untuk tim yang mengambil Ruins tadi, Blacklist. Bigetron Red Alliance mengambil Puerto Paraiso. Cukup menarik nampaknya kali ini kalau kita lihat, bahkan Pecado benar-benar kosong. Sementara ini ada Alam yang masih belum punya lootingan sama sekali, berusaha untuk bersembunyi dan minta pertolongan dari teman-temannya. Ya, kembali nampaknya dari MYTH ini dia tim yang sangat berdekatan dengan tim yang lainnya lagi. FZ sangat dekat dengan MYTH. Mungkin akan ada sebuah open fire yang dilakukan, tapi dari tim FZ ngacir saja dia. Bahkan ada satu pemain MYTH yang baru saja turun, masih berada di parasut tadi, baru mendarat ke area tanah. Dan ini dia Impala akan ramai karena ada dua tim yang berada di area ini, Cijel. Bener banget. Dan kalau kita lihat sementara waktu sudah ada yang saling mengetahui, saling melihat juga tembakan dari seorang Hosem belum cukup untuk bisa menumbangkan player-player dari Fnatic Zombies, tapi Salam sudah mendapatkan informasi yang cukup baik bisa diberikan kepada teman-temannya dan Hosem sudah memberikan informasi juga demikian kepada teman-teman MYTH, saling mengelok satu sama lain. Belum ada yang langsung maju begitu saja, masih menunggu momentum akan ada yang blunder. Ya, masih dipantau juga oleh seorang Salam. Masih melihat ke arah compound tersebut. Dia tahu, dia dengar di compound itu ada tim lain. Ada satu orang yang berada di sana dan itu dia. Salam juga dipantau oleh seorang Hosem, di mana di depan Hosem, di depan compoundnya juga ada tim FZ yang lainnya. Terpisah di 3 titik yang berbeda FZ nampaknya. Dan itu dia win yang digunakan oleh seorang Meksiko kali ini. Belum berhasil memberikan hit yang berarti ke arah lawannya, Cijel. Yes, benar banget. Dan sementara kalau kita lihat juga masih saling ngelock aja. Impala masih berada di dalam circle, jadi harusnya mereka masih bisa mengambil banyak waktu untuk fight satu sama lain. Dan siapakah yang akan selamat dari Impala ini ya? FZ dan Mids. Mereka semua adalah tim yang masih butuh poin juga untuk sementara waktu. Kita lihat Bigetron Red Alliance menjajaki peringkat ke-6 dan harusnya ini masih ada chance besar juga untuk Bigetron Red Alliance, mengingat masih ada 2 hari lagi yang bisa dimanfaatkan oleh tim Bigetron Red Alliance. Ya, betul sekali. Dan masih kita pantau area Impala. Nampaknya belum ada pergerakan yang berarti. Bahkan kedua tim ini masih memantau. Mereka nggak ngelanjutin looting. Mereka fokus ke arah lawannya. Karena saat mereka akan coba bergerak, mereka mungkin takut terpantau oleh lawannya. Sehingga mau nggak mau ini di-clear dulu. Fightnya selesai dulu baru lanjut looting. Tapi kalau kita lihat ini dia mulai ada pergerakan yang dibangun oleh MYTH. Satu pemainnya, Flex, itu sudah melakukan sebuah flanking yang cukup baik ke arah kiri atas, Cijel. Bener banget, sudah ada yang nge-flank juga. Agak menarik ya, dia ngambil bukit yang tinggi. Dan kayaknya player-player dari Fnatic Zombies tuh sama sekali nggak ada yang sadar deh. Sama sekali nggak ada sadar ngambil bukit itu. Dan ini harusnya bakal memakan waktu cukup lama dengan fight yang seperti ini, setup seperti ini. Dan mereka juga masih punya waktu untuk di spare
selama mereka masih berada di dalam circle. Dan itu dia Hamco Fire dengan UMP Gaming Buddy-nya berhasil untuk menumbangkan satu player dari MYTH Sanskui. Ya, ini adalah momentum yang didapatkan oleh tim FZ. Mereka mungkin akan langsung bergerak dan betul saja pergerakan langsung dilakukan oleh satu pemain dari tim FZ. Namun dia hanya turun ke bawah sebentar, naik lagi. Dan kembali kita lihat kali ini justru pergerakan dilakukan oleh tim MYTH. Mereka ada depan dilakukan untuk menyelamatkan satu rekannya kali ini. Sebuah tim rescue dikirimkan maksud saya oleh MYTH untuk melakukan revive ke depan sana. Sudah sangat dekat tapi dia perlu menyeberang dan perlu membuat jembatan smoke. Cijel, tapi itu dia belum sempat menyeberang, belum sempat membuka smoke-nya, dia sudah ter-take down oleh tim FZ yang lainnya, Cijel. Bener banget. Malah jadi harus ditumbangkan 2 player dari MYTH. Dan bahkan kali ini sudah mulai terspot kembali satu player yang berada di atas sana. Hampir ditembakin tapi Broly masih crouch position juga, belum menunjukkan kepalanya. Padahal tadinya di awal kita lihat Hot yang menembaki terlebih dahulu player-player LZ. Namun kali ini keadaan dibalikan begitu saja, membuat tim MYTH kali ini kelimpungan, harus kehilangan 1 player, 2 player bahkan. Dan dari Broly masih berusaha untuk mencari angle shot, namun masih ketutupan oleh build di Impala ini. Ya, Salam juga masih memantau saja. Ini dia Broly yang berada di area atas. Nampaknya akan coba memantau di mana pemain-pemain dari FZ, tapi juga belum mendapatkan informasi yang banyak. Dia hanya mendengar sebuah kendaraan tadi yang digunakan bagi nampaknya digunakan oleh pemain FZ tapi tidak jadi kembali. Dan kita lihat kali ini Salam masih menjadi pemain yang paling dekat dari Broly dari MYTH, Cijel. Benar banget. Ini benar-benar menjadi long fight dan mereka udah wasting 7 menit ya. Udah 7 menit mereka wasting juga. Harusnya sih kalau gue jadi MYTH better gue cabut dan melanjutkan perjalanan atau mungkin mencari lootingan-lootingan tambahan juga, mengingat ini Impala, kota yang kecil, dibagi menjadi 2 tim. Harusnya lootingan yang mereka kumpulkan nggak terlalu banyak. Dan akhirnya kamera sudah bergeser kembali kali ini untuk Geekfam yang terpantau di depan sana sudah mulai melakukan rotasi, sudah mulai nyicil juga sambil scrapping mencari lootingan tambahan. Geekfam kali ini sementara waktu berada di posisi keempat dengan 79, dan ini juga menjadi contender yang harus diwaspadai melihat permainan mereka yang cukup rapi dari hari kemarin. Ya, ini adalah pemain-pemain dari tim E1 yang mana di E-Rangel tadi sayang sekali mereka harus tumbang karena terkat rotasinya menggunakan satu kendaraan saja. Berasap kendaraannya, mereka semua turun, ternyata terabsen satu persatu dan rata di area yang terbuka. Dan mereka kembali memulai di hari ini, berarti match E-Rangel tadi, match ketiga adalah match yang bisa dikatakan permainan E1 paling gak maksimal. Karena 2 match awal itu mereka bagus banget sampai late game terus Cijel. Bahkan salah satu matchnya, match kedua mereka mendapatkan WWCD. Bener banget. Ya, memang ya hidup tuh seperti roda, Sans. Kadang di atas, kadang di bawah. Jadi mungkin tadi A1 sempat di atas, namun ada juga match yang memang menurut mereka nggak terlalu bagus. Makanya tadi sempat ditusunkan di match ketiga di E-Rangel. Dan sementara waktu ini, Valtus yang ternyata rodanya masih di atas terus untuk sementara waktu. Poinnya masih berada di 3 digit, tapi nggak sengebut hari pertama nih, Sanskui. Ya, betul sekali. Nampaknya cukup tersendat ya perjalanan dari Valdus di hari yang kedua ini. Perolehan poin mereka tidak sebanyak di hari pertama, tidak semulus di hari yang pertama. Walaupun memang kalau kita lihat lagi di hari pertama itu Valdus menggilanya justru di 2 match terakhir. Tapi circle-nya kali ini kita fokus dulu ternyata menuju ke arah Impala masih masuk di mana tadi terjadi fight di sana. El Azhar juga masuk ke dalam circle-nya dan ini dia MYTH yang lepas dari tim FZ justru berada di area yang cukup aman di circle. Malah jadi berbalik kembali ya. Kali ini juga A1 yang sudah langsung masuk ke sentral. Hampir saja bertemu dengan satu tim di sebelah kiri, tapi Nasar kali ini sudah mulai mengspot ada mobil bakal langsung ditembak atau tidak. Hanya menjadi informasi belaka saja kah? Itu dia, lewat, dibiarin lewat sama tim Nasar, Sanskuy. Ya, kali ini masih memantau saja, belum ada open fire yang dilakukan karena mungkin mereka berpikir area ini masih cukup aman, mereka masih akan coba menahan area tersebut. Tapi dari sisi lain ini dia, Bigetron Red Alliance akan berdekatan sekali dengan tim yang lainnya lagi. Ada satu tim yang sudah sangat-sangat dekat nampaknya, yaitu dari I8. Sangat dekat sekali dengan Bigetron.
tapi masih ada jarak di antara mereka. Masih belum ada open fire yang dilakukan, tapi sudah terdengar juga, sudah terpantau juga oleh seorang Liquid. Dibuka scope kali 3-nya, masih belum melakukan open fire, Cicel. Ini adalah open field dengan gundukan-gundukan. At least dari Bigetron Red Alliance masih punya area untuk take cover. Tapi kayaknya nih dari I8 mereka benar-benar mau bermain lebih objektif aja di Miramar kali ini. Mereka nggak mau mengambil pergerakan yang tergesa-gesa. Karena kalau kita lihat dari peringkat, mereka juga masih berada di hashtag 14, peringkat ke-14 dengan 45 poin. Jadi mungkin di match keempat hari ini mereka akan bermain dengan sangat objektif. Namun ternyata kali ini mereka harus bertemu juga dengan tim FZ yang lagi bersiap-siap untuk pergi. Bakal ditembak atau enggak, Salam bakal langsung maju dengan Miradonya, dikejar sama player-player dari ZEI. Itu dia bakal ditembakin, tapi masih bisa lolos, masih bisa ngacir dengan cepat dengan Miradoy. Ya, ini dia tim I8 nampaknya punya vision yang cukup clear tadi ke arah pemain-pemain dari tim FZ. Belum bisa mendapatkan satu pemain pun, walaupun sudah memberikan open fire ke sana, sudah memberikan tembakan-tembakan, sudah memberikan peluru-peluru panasnya mengarah ke arah pemain FZ, tapi mereka bisa lepas dari kejaran I8. Tapi mereka menuju ke arah Bigetron kali ini, Cicel. Oh my god. Dan kita akan lihat lah apakah mereka bakal bertemu atau tidak, karena sementara waktu kamera masih fokus dulu dengan yang lain. Ini dia bakal langsung diterabas rumahnya, hampir saja tertumbang Meksiko, tapi masih bisa menemukan sebuah celah untuk take cover. Dan ternyata Zux yang tertake oleh Hamco Fire akan melakukan reload terlebih dahulu. Ternyata ada trading knock terjadi, mobil meledak dan berhasil dipulangkan dua player dari I8. Langsung dipulangkan begitu saja, dan ternyata ini dia pulang seluruhnya. 2 kill didapat Bigetron, sudah rata di sana satu tim. Kalau kita lihat menabrak compound Bigetron, tapi langsung diberi sambutan peluru-peluru panas dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Dan Bigetron masih masuk ke dalam circle selanjutnya, dan akan kita lihat kemana circle setelah ini. Tapi di arah sebelah kiri itu bener-bener rame banget, Cicel. Yes, benar, sangat ramai sekali, terlihat penumpukan yang cukup signifikan. Circle kemana? Circle kemana? Oh my god, Bigetron Red Alliance mendapatkan area yang cukup nikmat. Nampaknya ini akan menjadi angin segar di Pulau Miramar. Namun kalau kita lihat di sisi lain, tim-tim yang begitu bertumpukan, ada DX yang akan bertemu dengan Nasar, juga ada juga Zeus yang bertemu dengan Navi. Semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan touchdown ke dalam play zone-nya. Ya, ini menjadi sebuah harapan kembali untuk Bigetron. Mereka masih lengkap 4 orang juga, bahkan mereka sudah mendapatkan 2 kill di awal-awal. Sehingga inilah harapan lagi ada di Bigetron. Tapi ternyata ada fight yang terjadi, replay ini dia kalau kita lihat tadi. Zeus dan juga Navi, satu pemainnya langsung tumbang di sana. Dan kembali kita lihat lagi dari NASR. Mereka sangat berdekatan sekali dengan tim Xavier, tim dari Vietnam. Memantau juga Frankie dengan sebuah granatnya tadi. UMP sudah disiapkan, kali ini berganti dengan M16. Nampaknya Nabu ke arah seorang Frankie, mungkin akan coba melakukan tapping-tapping, dan itu dia terdengar. Ada tapping-tapping yang dilakukan, belum berhasil menumbangkan seorang Frankie walaupun satu pelurunya masuk tadi, Cicel. Sedikit membingungkan untuk setup dari DX itu sendiri, karena satu player sudah mulai mundur, disengage. Mungkin mereka bakal melakukan flank ke arah belakang, betul saja itu Rabis melakukan flank ke arah belakang, tapi Miracle menyadari keberadaan dari Rabis di belakang sana. Di sisi lain pun ada Navi yang bertemu dengan Zeus, tapi kali ini dari NASR tidak mau melepaskan player-player dari DX, padahal mereka semua ini masih berada di luar zona, Sanskui. Ya, betul sekali. Mereka punya PR 400 meter menuju ke dalam circle. Bukanlah PR yang mudah untuk dikerjakan. Cukup sulit nampaknya, tapi mereka juga tidak bisa untuk meninggalkan fight ini, karena ini area yang cukup terbuka. Kalau mereka cabut, mungkin saja akan coba dikejar atau mungkin saja langsung ditembak oleh lawannya. Sehingga fight ini harus diselesaikan. Tapi di sisi lain yang harus diselesaikan juga adalah fight antara Zeus dan juga Navi, di mana satu pemain dari Navi akan coba melakukan spray to the smoke, akan memberikan pressing ke arah satu pemain Zeus. Sudah dipulangkan jump shoot juga, dan rata ternyata Zeus. Abeliziol dipulangkan oleh seorang Tixi kali ini, Cicel. Yes, Tixi mengumpulkan 3 poin dari total 4 poin tim Navi. Dan akhirnya kamera bergeser kembali ke tim NASR yang masih ngotot-ngototan juga dengan tim DX. Dan sementara waktu DX yang udah berhasil untuk mendapatkan touchdown ke dalam pinggiran circle harus kehilangan sebuah mobilnya, bahkan meledak karena sudah ada tembakan-tembakan dari tim MYTH lainnya.
Ya, bergerak kali ini kita lihat nampaknya pemain-pemain dari Xavier benar-benar dekat sekali dengan NRSR, di mana mereka dari tadi fight tapi belum selesai juga fightnya. Mereka sudah berada di area circle kali, dan circle nampaknya akan menuju ke area yang lain lagi setelah ini karena akan menutup blue zone secara utuh, dan Bigetron masih berada di area yang cukup aman. Ryzen terpisah seorang diri dengan pemain-pemain Bigetron yang lainnya. Nampaknya ada regroup, tapi circle kali ini tidak berada di area Bigetron walaupun mereka masih bisa maju sedikit saja untuk masuk ke dalam circle-nya. Yes, betul. Masih bisa, masih ada harapan juga. Bahkan kali ini dari Valdus sedikit terkunci nampaknya oleh tim DRS, terpantau di depan sana. Mungkin bakal ditembakin dari depan dan belakang ada Konsep yang sedang melaju dengan cepat, ditembakin terus-menerus. Namun masih bisa lolos karena mobilnya terlalu cepat. Dan kali ini kalau kita lihat juga dari Konsep masih melihat ke arah depan. Ada Geekfam juga yang bisa menahan pergerakan dari Valdus, Sanskui. Ya, masih ada banyak tim di area ini, dan lagi-lagi Valdus, perjalanan mereka untuk menuju circle berikutnya tidak mulus karena tertahan oleh DRS, di mana DRS akan coba melawan Valdus berada di compound tersebut. Konsep dan juga pemain-pemain yang lainnya cukup jauh jaraknya, bahkan ada tim Yala juga yang berada di area tersebut. Dan kalau kita lihat, Konsep ini sangat dekat dengan Geek, tapi dia sendirian aja, Cijel. Teman-teman yang lainnya masih tertahan di belakang. 3 pemain, dan ada Yala yang tadi saya katakan sudah merapat kali ini. Mungkin akan memberikan tembakan-tembakan ke arah Martin yang sedang bergerak kembali. Kalau kita lihat AJ melakukan pressing ke arah Martin. Spray dilakukan, kali 6 kali ini digunakan. 33 peluru berganti dengan 40 peluru karena sudah reload tadi. Spray kembali dilakukan kali ini dari selain Yala yang berada di area atas. Ini dia third party yang datang mulai mengacau di sana, Cijel. Ya, betul sekali. Pergerakan dari Valdus kali ini dikunci abis-abisan oleh DRS dan juga Yala. Tidak bisa kemana-mana, bahkan Blue Zone sudah mulai bergerak. Akankah Valdus bisa lepas dari genggaman DRS dan juga Yala? Terlihat di depan sana Six dengan mobilnya bakal melaju dengan sangat kencang, diiring-iringi dengan AJ. Oh my god, Six pun tertangkap oleh seorang Mafia Ninja. Satu persatu player dari Valdus mulai terhimpit. Nampaknya bakal langsung diterobos, diras begitu saja oleh player-player dari DRS. Trading knock pun terjadi. Tapi di sisi lain ada RC dan juga Ewan yang bertemu, Sanskui. Ya, sudah sangat banyak yang bertemu di area kiri bawah dari circle itu. Benar-benar ramai sekali di area Bigetron. Masih aman mereka kalau kita lihat, dan mengambil area yang benar-benar enak. Dan kita lihat kali ini semuanya perang di mana-mana. Geek juga sudah datang ke arah pemain-pemain Valdus dan juga pemain dari tim yang lainnya lagi berada di area tersebut dari DRS. Dan itu banyak sekali granat yang sudah meledak di sana, Cijel. Wah, ini kejepit banget sih ini untuk Valdus. Bahkan kalau misalkan mereka selesai fight dengan DRS, mereka masih harus berhadapan juga dengan Geekfam. Sejauh mata memandang, tadi sempat terlihat di circle-nya Bigetron Red Aliens mendapatkan tempat yang cukup nyaman. Sama sekali nggak ada tim yang gangguin Damroot. Kali ini melakukan spray ke depan, mendapatkan seorang Giwi dan bakal langsung di-NK oleh seorang Damroot. Melihat kembali ke arah depan, diberikan pressure terus-menerus, membuat Valdus tidak bisa berkutik sama sekali. Ya, Konsep akan coba menyelamatkan Gewi, tapi ada sebuah bakaran juga menuju ke arah mereka. Akan coba meletup di sana, dan itu dia, kita belum tahu apakah on point atau tidak bakarannya, tapi ternyata tidak karena berada di sebelah kiri dari seorang Gewi. Konsep bisa menyelamatkan Gewi, tapi Blue Zone sudah memberikan damage ke arah pemain-pemain Valdus. Blue Zone sudah ikut campur di fight ini, dan kita melihat tampaknya Geek cukup diuntungkan karena mereka terbantu oleh Blue Zone nampaknya, karena Valdus harus berperang juga melawan Blue Zone. Ternyata Martin justru bisa menumbangkan satu pemain Geek. 3 tumbang, tersisa satu lagi yang sedang melakukan revive. Akankah berhasil? Tapi itu dia, ternyata pemain-pemain Geek langsung saja di spray di sana. DRS justru yang dipulangkan kali ini. Valdus benar-benar luar biasa di match Miramar ini kalau kita lihat, dan Geek pun dipulangkan, Cijel. What? DRS dan Geekfam mereka yang ngejepit Valdus, tapi malah Valdus yang selamat. What happened in Miramar? Ini benar-benar mengejutkan sekali. Tapi keep on juga, masih ada tim yang survive. Sementara waktu Bigetron Red Aliens masih lengkap berempat, berada di posisi yang cukup nyaman juga, masih belum tersejauh ini. Dan Valdus mulai pelan-pelan berusaha untuk masuk ke dalam circle. Dan kalau kita lihat, memang gue nggak tahu ya, padahal dia yang dijepit tadi, dan Giwi mengumpulkan 3 poin out of 4 dari 4 kill yang dikumpulkan oleh Valdus.
Oh, memang sangat luar biasa. Ini dia pemain terbaru dari tim Valdus, nampaknya memang memberikan sebuah performa yang sangat-sangat baik untuk timnya. Tapi kalau kita berpindah ke arah yang lainnya, ternyata fight juga pecah di sini, di mana ada Blacklist yang akan coba berhadapan dengan Yala yang sedang melakukan proning di bawah. Jamas juga, tapi Navi juga sedang fight di sana. Dari Reject juga sedang fight. Kalau kita lihat pecah fight di mana-mana. Bigetron mulai bergerak dan Bigetron nampaknya dekat dengan Yala dan juga Blacklist yang sedari tadi melakukan tembakan-tembakan. Yes, benar banget. Bigetron Red Alien sudah mulai mendekat juga ke arah tim-tim lain. Ada juga Reject. Scarlet will join the party. Terpantau di depan sana menjadi pihak ketiga. Zuxi melakukan spray yang begitu tajam. Mata elang Zuxi ini bos berhasil untuk menumbangkan satu player di depan sana dari Yala. Powerful pun tidak bisa bergerak. Dan kali ini dari Zuxi akan berusaha untuk mengambil kesempatan lainnya untuk menjadi pengganggu antara mereka semua. Ya, betul sekali, akan segera maju kali ini. Nampaknya pemain-pemain dari Bigetron memanfaatkan momentum yang mereka miliki, akan bergerak melakukan flank ke arah kiri terlebih dahulu. Zuxi berada di area yang paling belakang dan juga pemain-pemain yang lainnya nampaknya akan fokus ke I8 terlebih dahulu, melemparkan sebuah utility, belum on point utility tersebut, tapi granat berikutnya dilemparkan ke arah Bigetron. MYTH sudah pulang kalau kita lihat, tapi ini dia fight yang masih pecah di area ini, di mana Ryzen menjadi pemain yang paling depan kali ini dari Red Alliance, melemparkan sebuah granat, mungkin tidak, berganti dengan M4 kembali mencari pemain-pemain I8 yang memang berada di seberang mereka, Cijel. Yes, masih berusaha dicari terus-menerus, tapi mereka tidak mau mengambil resiko yang terlalu besar untuk langsung maju begitu saja. Mengingat mereka masih mendapatkan pinggiran circle, masih menunggu waktu yang tepat juga untuk bisa bergerak. Dan sementara waktu dari I8 pun bertahan dan circle-nya mantul kembali ke atas. BTR masih punya PR untuk bisa masuk nih ke dalam circle-nya Sanskuy. Ya, dan mau nggak mau mereka harus selesai fightnya dengan I8, dan ini yang mereka putuskan. Betul sekali, mereka harus segera masuk ke dalam circle selanjutnya, dimana mau nggak mau mereka juga sudah ditunggu oleh tim lain. Di sana ada Blacklist juga, Cijel. Kalau kita lihat mereka harus fokus ke arah banyak tim. Mereka harus segera memutuskan kemana mereka akan bergerak, dan mereka memutuskan langsung menuju ke dalam circle selanjutnya. Mereka langsung bergerak menuju ke arah kanan dan mungkin akan coba menantang Blacklist terlebih dahulu untuk memuluskan jalan mereka masuk ke arah circle selanjutnya, Cijel. Iya, ini sulit sih. Tapi kita akan lihat seperti apa Bigetron Red Alliance melakukan setup untuk bisa masuk ke dalam. Karena di sisi lain, Valdus Martin Tun berhasil diculik oleh player dari Yala. Dan bahkan langsung dikonfirm menjadi poin untuk Yala. Dan kalau kita lihat dari Blacklist masih lengkap berempat bermain di pinggiran zona. Ini akan menjadi berbahaya karena Bigetron Red Alliance sudah mulai tabrak aja. Tabrak Gaming Israel ke arah rumah milik Yala. Sudah ada lemparan granat di kokang ke arah depan Liquid memegang AKM-nya berusaha untuk mencari kembali Sanskuy. Ya, betul sekali, nampaknya Yala yang dipilih oleh Bigetron untuk memuluskan langkah mereka menuju ke arah circle selanjutnya. Sudah sangat dekat, Zuxi menjadi pemain terdekat dengan pemain-pemain Yala. Melemparkan sebuah utility, Luxi akan coba melakukan flank kalau kita lihat ke arah kiri terlebih dahulu kali ini. Mencari vision yang berbeda dengan tim Bigetron yang lainnya, dengan rekan tim yang lainnya. Tapi ternyata ada Valdus juga di sisi yang lain, ada Gewi di sana. Satu pemain dari Yala tumbang kalau kita lihat kali ini. Yala membuka visionnya ke arah Blacklist yang juga melihat ke arah Yala, tapi Zuxi juga masih berada di sana. Zuxi juga harus fokus ke arah yang lain karena dia juga memantau ada tim I8 Cijel di sini. Iya, tim I8 will join the fight juga kali ini, tapi mereka menabrak rumah sisi milik Yala. Bukan untuk Bigetron Red Alliance, ini akan memudahkan harusnya untuk Bigetron Red Alliance karena terlihat di depan sana Luxi berhasil untuk menumbangkan seorang Crypto. Dan kali ini kayaknya Cryptonya tidak to the moon, tapi sudah mulai ARB. Dan kalau kita lihat juga sisi lain ada Z8. Satu player berhasil di take down, granat yang connect, dan sudah mulai menumbangkan satu persatu player dari I8 Sanskuy. Ya, betul sekali. Satu pemain dari Bigetron pun tumbang di sana, tapi masih bisa di-revive juga berada di dalam compound. Kalau kita lihat dua yang lainnya ada Ryzen dan juga Zuxi memantau keberadaan dari Yala, tapi pemain-pemain Yala juga masih berada di dalam compoundnya. Dari I8 sudah sangat dekat. Blade nampaknya menjadi pemain yang sangat dekat sekali dengan Yala. Yala berada di tengah, di sebelah kanan Yala kalau kita ingat itu ada tim lain juga, ada Gewi dari Valdus yang memantau Yala.
Iya, bener banget. Tapi Blue Zone sudah mulai memaksakan player-player dari Bigetron dan Alliance harus segera bergerak keluar sambil beriring-iringan supaya tidak bisa ketangkap sama player-player dari Blacklist. Nih bahaya banget karena positioningnya masih kebuka dari sudut angle shoot Blacklist. Tapi lihat player dari Bigetron dan Alliance menyisir rumah ini seperti layaknya sebuah unit. Langsung saja ke arah depan berusaha untuk mencari kembali setup terus-menerus dibangun oleh Ryzen. Pop out smoke terus-menerus juga dikeluarkan, tapi ternyata close combat sudah mulai terjadi. Granat sudah mulai meledak di mana-mana, masih belum ada yang terjadi. Tembakan dari player-player Yala pun di counter begitu saja. Liquid masih bertahan, low health parah, masih berusaha untuk melakukan revive terhadap teman-temannya, tapi Bandar dan teman-temannya langsung saja menyapu bersih Bigetron Red Alliance. Nice try Bigetron Red Alliance, usaha yang baik untuk bisa meratakan tim Yala. Nice try, pokoknya teman-teman semuanya tadi usaha yang cukup baik sebenarnya dilakukan oleh Bigetron Red Alliance, tapi memang area yang sangat sulit untuk mereka mainkan. Ada Blue Zone yang menghimpit juga sehingga mereka harus dipulangkan. Tapi kita lihat kali ini dari Blacklist masih akan coba mencari Yala yang sudah bisa keluar dari areanya dan kembali melakukan spray ke arah depan. Bagi yang digunakan Yala di sana terlihat terpantau ada suaranya juga, tapi berganti ke arah yang lainnya. I8 Blade itu dia justru terpantau oleh tim DS Gaming dari sisi yang lainnya lagi. Semuanya saling memantau, Cijel. Yes, semuanya saling memantau, saling ngelok satu sama lain. Tapi DS sementara waktu yang mempunyai zona. Seperti apa eksekusinya kita akan lihat begitu saja, karena DS masih juga lengkap berempat. Dan anyway, BTR bawa pulang 10 poin. Jadi itu harusnya nggak buruk-buruk banget di match Miramar kali ini. Dan sementara game masih berlanjut terus-menerus juga. 1 player, 2 player, 3 player bahkan disapu habis oleh misil yang seperti misil bertubi-tubi meledak ke arah player-player Blacklist. Sanskuy. Wow, sangat luar biasa. 3 pemain langsung diratakan begitu saja. Tapi kalau kita lihat kali ini DS Gaming, mereka coba berhadapan dengan Yala. 2 tim tersisa, Yala dan juga DS Gaming. 1 kembali tumbang dari Yala, masih mencari yang lainnya lagi. Ada 2 kali ini dari Yala yang tersisa. Ternyata 1 saja yang terakhir akan coba di-spray ke arah bawah, tapi ternyata bisa mendapat 1 orang dan tidak bisa untuk yang kedua. Dan itu dia nampaknya DS